kita tinggal masukin terus kita generate podcastnya dan nanti outputnya itu langsung audio, dan audio itu bisa di download. Berita terbaru nggak soal film Jumbo? Jumbo yang animasi itu kenapa emang enak? Gila sih, sekarang jadi film Indonesia terlaris ketiga sepanjang masa. Udah tembus 7 juta penonton. Wah, seriusan? Ngalahin Warkop DKI Reborn sama Pengabdi Setan 2 dong? Tepat sekali, cuma kalah sama KKN di Desa Penari sama Agak Lain. Gokil abis kan? Wah, keren. Gue jadi penasaran. Oke, halo semua. Selamat datang di Geeks AI Cast by Geeks ID. Di podcast kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tentang bisnis, membahas tentang teknologi, bahkan yang lebih spesifik atau yang sering kita bahas di sini adalah AI. Seperti biasa, masih bersama aku, Seki, dan sekarang kita akan bahas lagi tentang AI yang mungkin akan langsung hands-on ke produk gitu ya. Ada sebuah eksplorasi yang menarik nih dari bintang tamu kita atau pembicara kita kali ini. Sebelum itu boleh perkenalan dulu, Mas. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Fauzan. Aku merupakan mahasiswa semester akhir di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, saat ini aku lagi intern atau magang di Geeks ID dengan posisinya itu Tech Cloud Intern. Nah, kenapa aku bisa magang di cloud ini, di Tech Cloud ini? Apa sih background aku? Nah, sebenarnya sebelum magang di sini, aku tuh ikut Bangkit Academy, namanya itu program dari Google. Waktu itu aku iseng aja daftar, dan memang sih tertarik dengan dunia backend dan dunia cloud waktu itu. Dan akhirnya keterima waktu itu, dan selama 4 bulan waktu itu belajar di Bangkit Academy, banyak banget yang aku dapetin tentang dunia cloud, khususnya Google Cloud Platform GCP, karena ya itu programnya Google, jadi pakainya GCP waktu itu. Dan di akhir program itu aku ada capstone project namanya, project akhir yang aku kerjain sama tim aku, isinya yang 7 orang, dan waktu itu aku dipercaya sebagai tim leadernya. Dan waktu itu program yang aku bikin itu aplikasi yang buat ngebantu user toko furniture. Dan apa ya, ketika user itu datang ke sebuah toko furniture, dia nggak perlu lagi nih nanya mas-mas si toko furniture-nya ini. Dia cuman butuh aplikasi kita, scan produknya, dan nanti dia dapat detail-detail produknya. Jadi gak usah nanya-nanya ke si mas-masnya itu kan. Dan aplikasi itu kita bikin selama 1 bulan, dan aku kebetulan waktu itu megang di cloud-nya tentu saja, dan juga aku bikin juga di back-end-nya. Dan itulah background story kenapa aku tuh bisa sampai di Geeks ID. Nah, jadi itu captionnya juga udah cukup menarik ya sebenarnya, real use case juga gitu ya. Dan kalau boleh tahu waktu itu pakai service apa sih di belakang itu? Di belakangnya, oke. Untuk GCP-nya waktu itu pakai Cloud Run buat ngedeploy si backend-nya, buat storage-nya, buat database-nya pakai Cloud SQL dengan Postgre, dan buat nyimpen modelnya, nyimpen asetnya itu pakai Cloud Storage. Dan untuk backend-nya sendiri waktu itu pakai Node.js, pakai Express.js, dan ada pakai JWT juga buat autentikasinya dan lain-lain sih. Aku nggak terlalu ingat detailnya itu. Cuman itu sih gambaran besarnya. Oke. Dan tadi ada engine OCR-nya juga kan ya sebenarnya? Ya itu. Itu modelnya dari mana, atau udah pakai yang ada atau bikin sendiri, atau pakai engine-nya Google, atau pakai service-nya Google, atau gimana sih kalau itu furniture tadi ya? Ya, nah kalau untuk itunya sih waktu itu bikin sendiri, karena kan di Bangkit itu ada 3 tim, 3 learning path. Ada cloud computing, ada mobile, dan ada machine learning. Dan si virtual itu dikerjain sama tim machine learningnya. Dan ya tugas aku itu ngeintegrasiin machine learning ke backend-nya gitu, dan nanti di deploy ke cloud. Oke, menarik. Jadi sebelum lebih jauh gitu ya ke AI, kita akan coba kita lihat gitu ya di project ini apa aja nih service-service yang dipakai gitu kan. Dan boleh nggak diceritain dulu ini pakai service apa sih yang sekarang? Project ini karena emang sebelum backstory-nya itu latar belakang kenapa project ini ada, itu karena kita mau eksplorasi tentang AI. Apa sih yang AI
bisa bikin buat kita, apa sih yang kita bisa bikin fully pakai AI. Dan memang aplikasi ini itu dibuatnya full pakai AI, mulai dari model buat si text to speech-nya, model buat bikin text podcastnya kita pakai Gemini, dan buat front end-nya, buat interface-nya kita pakai V0, dan buat bikin back end-nya itu aku itu pakai Gemini, dan juga ChatGPT aku kombinasikan. Menarik. Pensel buat teman-teman semua untuk project yang udah dibuat Fauzan nih gitu. Di mungkin beberapa hari ke belakang tuh. 2 minggu ke belakang. Oke, 2 minggu. Ibaratnya 3 hari dan udah jadi project dan full AI gitu ya. Bahkan bukan cuma mengerjainnya dibantu AI, Ya, tapi outputnya pun memang AI. iya, karena gitu ya. ya idenya itu kan kita mau bikin AI pakai AI. Oke, menarik. Sebelum lebih lanjut, backgroundnya apa, motivasinya apa, kenapa bikin ini, dan mungkin cerita sedikit kali ya tentang how to, tadi kan how to udah gitu ya, mungkin lebih ke gimana sih cara nge-handle, nge-tackle obstacle yang muncul. Oke. Untuk pertama backgroundnya dulu, tadi sudah disinggung dikit-dikit. Pertama ini memang kita pengen eksplorasi tentang AI ini gitu. Karena kan sekarang sedang marak-maraknya AI gitu. Orang-orang banyak banget pakai AI, tapi ada orang yang salah menggunakan tidak bertanggung jawab menggunakan AI, dan kita tuh pengen nge-show gitu. Apa sih yang kita bisa bikin dengan AI kalau misalnya kita bertanggung jawab menggunakannya gitu. Nah, akhirnya terlintaslah buat bikin podcast ini gitu, AI podcast ini. Jadi bikin AI pakai AI. Dan diobrolin di podcast AI. ini banyak yang lupa gitu ya. Kalau loop jadinya kita banyak ngomongin loop gitu di sini. Bikin AI, pakai AI, dan produknya juga sudah berkaitan dengan podcast, dan kita ngobrolin di podcast. Oke, emang boleh di share nggak waktu itu emang prosesnya gimana sih gitu? Tadi kalau ngomongin detailnya gitu ya, tadi ngomongin backend pakai GPT, frontendnya juga pakai Pinot gitu kan. Dan juga kita pakai Gemini Engine juga gitu ya. Itu prosesnya tuh gimana? Kenapa bisa dapat tadi teknologi tadi, kemudian oh ya pakainya ini aja. Itu gimana tuh ceritanya? Pertama kan kita pakai Gemini. Kenapa kita pakai Gemini? Karena itu produk Google. Jadi kita memang pengen ngenalin produk Google, yaitu ya Google Gemini gitu. Dan buat text to speech-nya kita kebetulan pakai Eleven Labs. Kenapa kita nggak pakai Google Text to Speech? Karena kan kalau misalnya Google Text to Speech itu masih berbayar ya. Dan sebenarnya aplikasi ini kan masih prototype. Jadi kita nyari opsi yang free dulu, dan si Eleven Labs ini bisa kita pakai lah untuk itu. Dan alasan lainnya front end-nya, interface-nya kenapa kita pakai V0, ya karena itu untuk saat ini kemarin tuh hasilnya tuh yang paling terbaik tuh V0. Ada juga Firebase Studio, cuman masih lebih oke kemarin tuh di V0. Oke, I see. Sebelum lebih lanjut nih, ini kan produknya tentang podcast gitu ya. Diceritain dulu deh podcastnya, produknya itu kayak gimana sih? AI Generate Podcast ini sebenarnya simple produknya. Jadi nanti user itu atau kita tinggal masukin teks random aja, bisa dari artikel, bisa dari jurnal, dan dalam bentuk teks ataupun PDF. Nanti kita tinggal masukin, terus kita generate podcastnya, dan nanti outputnya itu langsung audio, dan audio itu bisa di download. Gitu. Jadi outputnya itu audio dengan inputan macam-macam ya? Ya dokumen. Bisa dokumen PDF, bisa teks gitu. Oke, jadi ini kayak apa ya? Voice generator gitu ya, atau dokumen generator ya, cuman ini bentuknya podcast. Oke. Menarik. Untuk use case-nya sehari-hari itu bisa dipakai apa aja sih project
produk ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Untuk use case si aplikasi kita ini, itu banyak banget sebenarnya. Bisa dari misalnya orang yang bikin konten, misalnya tim marketing bikin konten buat sosial medianya, tapi pengen dalam bentuk percakapan podcast. Tim marketing itu tinggal masukin aja materinya atau teksnya ke aplikasi ini dan nanti outputnya audio dan bisa digunakan mereka untuk eksplorasi konten. Atau bisa juga buat orang-orang ini yang lebih suka belajar dengan mendengarkan audio, kan ada orang yang prefer audio gitu dibanding baca atau nonton bahkan. Nah, kalian ini bisa masukin apa sih yang kalian pengen pelajarin, misalnya jurnal ataupun buku, masukin ke sini dan nanti dia bakal ngegenerate sebuah audio, sebuah podcast yang bisa kalian dengar dan bisa kalian pelajari. Jadi karena bentuknya itu podcast, jadinya percakapan gitu ya. Jadi bukan cuma nge-generate audio dari teks. Betul. Kan kalau nge-generate audio dari teks kayaknya sama-sama boring gitu ya. Atau mungkin beberapa orang lebih prefer kayak dengerin percakapan. Ya, apalagi zaman sekarang Lebih banyak podcast yang memang kegunaannya buat belajar gitu ya. Oke, berarti sebenarnya use case-nya banyak dan relate juga untuk kehidupan sehari-hari ya sebenarnya. Sangat, bahkan untuk saya sendiri kebetulan kan saya mahasiswa semester akhir nih. Oke. Dan tentu saja perskripsian ini kan menjadi sehari-hari gitu ya, harus kerja. Jurnal juga menjadi hal-hal yang harus dikonsumsi tiap hari. Cuma kalau misalnya baca jurnal satu-satu kan boring ya, bisa malas juga gitu. Cuma dengan adanya aplikasi ini, jurnal-jurnal yang harus aku baca, yang harus aku pelajarin itu kemarin aku masukin ke aplikasi ini dan jadilah outputnya audio dan aku download tuh. Dan karena ini outputnya audio dan bisa di-download, aku bisa pelajarin itu di mana aja. Kemarin aku di jalan sambil dengerin itu, jadi ternyata ini gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa, kalau misalnya punya waktu terbatas nih untuk belajar sesuatu, bisa nih masukin aja aplikasinya ke teksnya ke aplikasi kita dan nanti audionya di-download dan di jalan bisa di-play. Oke. Karena udah ke-download jadi offline gitu ya. Iya, betul sekali. Bisa di mana aja. Oke, keren ya. Tapi kayaknya nggak afdol kalau belum dilihatin gitu ya aplikasinya. Jadi tadi mungkin udah sekilas kita tahu gimana cara pembuatannya, kemudian kegunaan aplikasinya kayak gimana, beserta use case-nya gitu ya. Kalau tadi menurut Mas Fauzan sendiri kan itu digunain baiknya buat misal teman-teman yang lagi skripsi atau belajar dan lain sebagainya. Coba dong di show gitu ya. Gimana sih aplikasinya, jadi biar teman-teman bisa lihat nih gitu. Oke, ini aku praktekinnya gimana caranya si aplikasi kita itu nge-generate sebuah podcast. Jadi kalian itu bisa masukin teks yang tadi aku sebutin dan atau PDF. Oke. Ini nanti screen-nya besar ya? Aman ya? Oke. Jadi di sini aku udah siapin satu teks. Ini tentang film Jumbo. Jadi tinggal copy paste aja. Kalian bisa dapetin teksnya dari artikel ataupun dari manapun. Kalian paste aja ke sini dan generate text. Nah, ini kita tunggu. Dan teman-teman kalau misalnya mau nyobain aplikasi ini, kunjungin aja alamatnya gits-podcast-generator.vercel.apps atau mungkin linknya kita taruh di deskripsi. Atau mungkin teman-teman pengen dibuatin hal yang sama, hubungin aja Gits Indonesia atau Gits Club. Ini kita masih tunggu. Oke, di sini loading nih untuk nge-extract ya. Iya, untuk jadi kemudian jadi audio dan ini hasilnya. Mungkin kita dengerin ya. Alif, dengar berita terbaru nggak soal film Jumbo? Jumbo yang animasi itu kenapa emangnya, Nan? Gila sih, sekarang jadi film Indonesia terlaris ketiga sepanjang masa. Udah tembus 7 juta penonton. What? Seriusan? Ngalahin Warkop DKI Reborn sama Pengabdi Setan 2 dong? Tepat sekali. Cuma kalah sama KKN di Desa Penari sama Agak Laen. Gokil abis kan?
Wah, keren. Gue jadi penasaran pengen nonton nih. Tapi gue kira film anak-anak itu doang. Justru itu, kata produser Visinema, film ini tuh bukan cuma buat anak-anak. Bisa bikin orang tua jadi teman nonton anaknya. Terus cerita Jumbo juga bisa ngingetin sama inner child kita. Asik juga. Jadi pengen ngajak keponakan nonton. Oh ya, terus katanya mau tayang di luar negeri juga kan? Iya, Juni 2025 mulai tayang di Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam. Bahkan mau ke Asia Tengah sama Eropa juga. Gokil emang Jumbo. Wah, bangga banget deh sama film Indonesia. Semoga makin banyak film berkualitas kayak Jumbo yang bisa mendunia. Setuju. Semoga ini jadi motivasi buat Visinema dan sinias Indonesia lainnya buat terus berkarya. Mungkin itu ya Oke. hasilnya. Oh, keren banget ya. Itu semuanya tadi dari teks artikel ya, Teks sebenarnya. artikel. Bukan teks podcast ya. Betul sekali. Iya. Dan tadi udah ke generate 2 voice gitu ya. Tadi ada yang satu itu cewek, kemudian satunya cowok gitu ya. Itu semuanya di generate sama engine apa tuh? Kalau untuk teksnya itu di generate sama Gemini. Jadi kan kita masukin teks ini, nanti si Gemini itu bakal bikin sebuah teks percakapan 2 orang, teks podcast, dan itu di generate-nya sama Gemini. Oke. Nah, habis itu di-convert ke voice-nya. Nah, habis itu si teks podcast itu yang udah percakapan itu di-convert dari teks jadi suara itu pakai Eleven Labs, pakai text to speech-nya mereka, dan akhirnya output-nya sebuah podcast ini. Oke. Menarik ya. Dan memang bisa benar-benar bisa dipakai sehari-hari gitu ya. Dan tadi kalau ngobrolin cara pembuatannya malah lebih gampang lagi gitu ya. Karena full bantu AI gitu ya. Mulai dari front-end-nya tadi Betul. gitu kan sampai dengan engine-engine di belakangnya berarti. Oke. Tadi ngomongin tentang use case dan how to-nya gitu ya. Mungkin atau karena ini memang masih sifatnya prototype gitu ya. Mungkin akan ada pengembangan selanjutnya gitu ya. Which is berarti kan itu kayak yang masih yang kurang nih sekarang itu apa gitu ya dengan kondisi yang sekarang gitu. Dan kalau memang mau versi powerfulnya itu nanti akan seperti apa sih? Oke. Untuk pengembangan lebih lanjut dari podcast aplikasi podcast ini tuh sangat banyak. Pertama dari bahasanya itu sekarang ini masih ada bahasa-bahasa atau kata-kata yang kelihatannya masih AI gitu. Belum terlalu natural ya, atau santai gitu. Dan untuk bahasanya sendiri mungkin kedepannya bisa dipakai bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun di Eleven Labs tuh tersedia bahasa Jawa gitu. Jadi kalau misalnya mau monggo ya. Nah, terus bisa juga kita nentuin durasinya nih. Kita pengen podcast 1 menit, 2 menit, 5 menit. Kita kan beda-beda yang kita enjoy-nya tuh berapa menitnya. Dan yang mungkin yang paling advance tuh nanti bisa ketika kita generate sebuah podcast, misalnya kan kita pikiran, oh ternyata ini nih, misalnya ada yang pengen kita tanya, kita bisa menginterupsi si percakapan AI-nya ini gitu. Jadi di tengah-tengah si percakapan AI-nya ini yang lagi nge-podcast bareng, kita nanya nih tentang suatu hal, dan nanti mungkin si pertanyaan kita itu akan di-generate lagi sama AI, dan nanti dibalikin ke kita jawabannya. Oke, menarik. Berarti kalau untuk yang sekarang itu inputannya harus bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris, terus kalau inputannya bahasa Inggris outputnya jadi bahasa Inggris lagi atau bisa bahasa Indonesia? Nah gitu. Untuk sekarang outputnya hanya 1 bahasa Indonesia. Untuk inputnya itu kita bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris gitu. Jadi bebas sih kalau untuk inputnya, karena nanti kan di generate sama Gemini juga. Prompt di belakangnya itu emang spesifik buat ke bahasa Indonesia. Outputin ke bahasa Indonesia gitu ya. Terus teks yang tadi kan ada kita mau copy teks gitu ya. Ada maksimal lengthnya nggak? Oke, kalau maksimal spesifiknya aku belum nemu berapa lainnya. Cuman kalau misalnya PDF itu belum bisa di atas 10 MB. Oh gitu. Jadi masih ada limitasi ya. Betul. Gitu. Jadi paling itu sih limitasi yang ada sekarang. Oke. Berarti tadi bisa upload PDF juga atau PowerPoint gitu? Untuk saat ini teks sama PDF. PowerPoint belum bisa. Oke. Berarti itu juga mungkin nanti kedepannya kita bisa macam ya, bisa ditambahin inputan
format input Iya, tadi ya. Oke, menarik nih. Kira-kira dari sini itu outputnya gitu ya, atau outcome-nya sebenarnya kalau dari harapan ya, sebenarnya lebih ke harapan dari Fauzan sendiri gitu. Harapannya akan seperti apa sih gitu Untuk dari project ini ya? ke depannya. Oke. Untuk harapannya sih sebenarnya semoga aplikasi ini bisa digunakan untuk kebanyakan orang, misalnya yang tadi udah disebutin itu buat orang-orang yang prefer dengan podcast tapi gak ada materi yang di podcastin gitu, atau dia cuma punya teksnya, punya PDF-nya aja, punya jurnalnya aja, tapi pengen dengan podcast kita bisa pakai aplikasi ini gitu. Dan untuk mungkin tim-tim marketing yang pengen nge-upload sebuah percakapan podcast juga bisa pakai aplikasi kita, dan mereka tinggal kirim aja materinya atau masukin aja materinya dan nanti outputnya audio. Oke, berarti ingin aplikasi ini bermanfaat gitu ya, Iya, kan? juga. Jadi buat teman-teman boleh tuh bisa langsung coba juga ya, teman-teman. Oke, tadi oh ya di podcast ini tuh kita selalu ngebahas, kita coba benturin gitu ya antara AI dengan manusia gitu. Di beberapa podcast kita terakhir juga kita selalu lihat nih gitu ya, bagaimana nih AI versus manusia gitu. Tadi kan dari Fauzan sendiri udah nyebutin ya bahwa semuanya itu full dibantu sama AI gitu ya, bahkan dari mulai desain front end, back end, sampai engine di dalamnya, sampai ke output, bahkan outputnya juga AI lagi gitu ya, dan AI podcast gitu kan. Itu semuanya dibantu full sama AI, dan di sini Mas Fauzan sendiri Betul. gitu kan ya. Nah, apa yang tadi ya, kalau boleh lagi kita coba benturin gitu ya, apakah akhirnya jadi AI nanti akan mengganti manusia, terutama untuk ya aplikasi-aplikasi kayak gini. Semuanya bisa dilakukan sebenarnya. Dan ini pertanyaan yang lagi banyak sekali ditanyakan oleh banyak orang, AI versus manusia. Cuman ini pendapat pribadi aja. Untuk saat ini kita tuh terlalu banyak narasi AI versus manusia, AI bakal gantiin manusia, bla 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 bla. Cuman sebenarnya AI itu tidak akan menggantikan manusia selama kitanya punya sesuatu value kayak kreativitas dan lain-lain. Karena AI itu bisa nge-generate sebuah konten dengan sangat cepat. Mungkin contohnya seorang desainer, AI itu bisa nge-generate sebuah desain yang sangat cepat, yang mungkin desainer itu tidak akan bisa menandingi kecepatannya. Cuman desainer itu punya human sense yang kalau misalnya karyanya itu dilihat oleh orang, itu akan terlihat kalau ini tuh ini punya nilai seninya gitu. Dan mungkin untuk kasus lain kayak back-end developer misalnya use case Charlie itu sudah bisa gampang digantikan oleh AI. Cuman kalau misalnya kita mau bikin back-end yang scalable, back-end yang aman, itu harus tetap manusia yang mengerjakannya. Jadi narasi AI versus manusia ini menurut saya itu terlalu menakutkan, dan seharusnya tidak seperti itu, karena bukan AI versus manusia, tapi AI dengan manusia. Itu menurut saya yang seharusnya narasi yang seharusnya digabungkan gitu. Karena AI punya kekuatan sendiri, kecepatannya, dan akan selalu berkembang. Kita juga selalu belajar hal baru, kita juga punya human sense tadi. Kenapa tidak kita kombinasikan saja AI dengan manusia ini gitu. Jadi kita bisa bikin suatu hal yang produktif, yang mungkin sebelumnya belum pernah dilakukan. Bahkan ini aplikasi saya saat ini, sebelumnya saya bukanlah machine learning engineer, saya bukanlah orang yang jago machine learning.
pengetahuan machine learning saya hanya ya sangat-sangat basic gitu. Cuma dengan adanya bantuan AI, saya akhirnya possible buat ngerjain aplikasi ini. Dan kalaupun tidak ada AI, sepertinya tidak mungkin gitu kan, itu AI juga. Dan akan sangat sulit lah membuat seperti ini tanpa bantuan AI gitu. Jadi AI bukan versus manusia, tapi AI dengan manusia. Oke, ya itu ya teman-teman. Jadi masih sama sebenarnya narasinya bahwa dengan adanya AI yang sekarang, yang pertama kita jadi lebih fun, lebih produktif gitu kan ya. Terus poinnya tadi sih bahwa kita akhirnya jadi punya sesuatu, entah itu karya, entah itu project, entah itu produk yang sebelumnya mungkin belum pernah pikiran atau mungkin belum pernah dilakukan, akhirnya jadi ada karena dengan teknologi baru gitu ya, which is itu adalah ya gitu ya. Jadi keren banget Mas Fauzan sharing-sharingnya. Ada sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dulu nggak buat teman-teman di luar sana dari sharing-sharing kita hari ini? Oke. Mungkin pesannya sama kayak yang tadi, janganlah kita menggabungkan narasi AI akan menggantikan kita, AI lawan manusia, AI ini sangat powerful, tidak mungkin dilawan, jangan. Tapi ayo gunakan saja AI untuk membuat sesuatu yang kreatif, sesuatu yang sebelumnya kita nggak pernah kepikiran nih buat ini gitu. Sama kayak saya sekarang, saya nggak pernah kepikiran nih buat yang kayak gini sebelumnya, karena pengetahuan machine learning saya sangat-sangat basic. Cuma dengan adanya AI juga akhirnya aplikasi ini ada gitu. Dan AI itu bisa digunakan banyak hal, bisa juga brainstorming idea. Saya juga kebetulan skripsi saya itu hasil brainstorming dengan AI, dan saya sedang belajar bahasa Inggris, khususnya speaking, dan itu juga dibantu dengan AI. Dan banyak sekali kasus use case yang kita bisa memanfaatkan AI itu, asal penggunaan AI ini harus tanggung jawab lah. Jangan gunakan AI dengan untuk hal yang aneh-aneh gitu, untuk hal yang melanggar privacy, untuk hal-hal yang tidak senonoh, itu jangan. Cuman untuk hal yang produktif yang bisa nge-boosting produktivitas kita, itu ayo gunakan saja AI ini, karena ini kan teknologi baru, teknologi yang sedang berkembang. Dan jangan AI versus manusia, tapi AI dan manusia. Oke, thank you Fauzan waktunya, dan tadi ya insight-nya menarik sekali. Jadi buat teman-teman, tadi yang pertama AI itu tentunya poin kita saat ini, atau poin utamanya adalah AI ya kita bisa pakai, kita bisa gunakan untuk productivity, creativity, sesuatu yang baru, bahkan tadi brainstorming betul gitu ya. Kemudian tadi poin kedua, kalau teman-teman mau cobain tadi aplikasi yang atau project ya yang udah dikerjain Mas Fauzan di sini, boleh langsung cobain aja. Terus yang ketiga, buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak lagi tentang AI, atau mungkin mau tanya-tanya di project-project yang sekarang lagi berjalan gitu, buat teman-teman boleh silakan aja komen, nanti kita akan coba balas dan coba kita discuss ya di sana. Oke, itu aja. Dan sukses terus Mas Fauzan ya, skripsinya semoga lancar. Amin. Terus dengan nilai yang sempurna, sangat baik ya. Jadi thank you. Kita tutup. Sampai ketemu di podcast lainnya. Bye.